kita bisa lebih hati-hati. Kalau kita punya entry buy, kita punya posisi buy, segera cut loss di sana dan ikuti tren yang sedang berjalan saat ini. Artinya tidak melawan tren besarnya. Aktivitas maupun lagi santai. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman dalam analisa, khususnya di dalam technical analysis yang menggunakan price action atau naked price action atau price action murni, ya, tanpa indikator. Jadi mengandalkan pada pergerakan harga atau candlestick. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana kita mendetek adanya pergerakan distribusi, kemudian ada bagaimana kita bisa mendetek pergerakan akumulasi di dalam satu pola yang namanya pinen dan flag. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam pasar ada pergerakan yang cukup kuat, baik itu naik maupun turun. Yang biasa kita gunakan adalah trend line, ya. Yang biasa kita gunakan adalah trend line, ya, trend line. Oke, kita coba gunakan yang biasa kita gunakan di dalam menganalisa pasar dengan menggunakan price action. Kemudian yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah marketnya dia kuat naik, ya, mungkin kuat naik atau turun atau bahkan sideways. Di dalam mengenali pergerakan seperti ini, ya, tanpa indikator pun kita bisa lebih dini mengenali apakah marketnya nanti berpeluang akan naik kuat atau sebaliknya akan turun. Dari mana? Dan dari pergerakan distribusi dan akumulasi. Ya, nanti kita akan bahas secara detail. Kita akan coba untuk membuka dulu yang lebih detail dulu, ya, terkait dengan pergerakan yang namanya distribusi dan akumulasi. Ya, mungkin teman-teman masih belum banyak mengenal, belum banyak membaca yang namanya akumulasi, ya, akumulasi maupun tadi distribusi, ya. Akumulasi dan distribusi. Apa akumulasi dan apa distribusi, ya? Bagaimana nanti cara membaca dan cara mengenalinya. Akumulasi biasa digunakan oleh pemodal besar atau bahasanya adalah big player untuk melakukan atau membeli, ya, untuk melakukan aksi beli. Di mana posisi aksi beli? Tentu ketika harga sedang anjlok, ketika harga sedang berada di bawah, di area trend line, turun, ya, ketika di area downtrend. Ini biasa pemodal besar dia akan memborong yang cukup banyak, ya, karena modalnya juga besar, maka dia melakukan banyak aksi beli di sana. Dan ini biasanya diikuti oleh trader-trader retail atau trader-trader kecil, ya, beranggapan karena trennya kuat turun, biasanya dia selalu atau mengikuti tren lainnya. Karena tren turun, maka dia pun mengikuti aksi beli. Sehingga apa yang terjadi ketika tren sudah mulai turun, ya, banyak orang yang mengikuti aksi belinya, yang merasa harga sudah di bawah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seorang big player, seorang pemodal besar, seorang profesional yang menggunakan dana besar, dia kembali akan menjual lagi, ya.
Namun menjual di sini bukan langsung menjual secara penuh, dia akan menjual secara bertahap. Ya, termasuk di akumulasi ini. Ketika dia membeli pun dia membeli secara bertahap terus, secara terus-menerus, sehingga harga menjadi semakin anjlok. Ketika harga sudah mulai betul-betul anjlok dan banyak trader retail, ya apalagi yang pemula yang tidak memahami price action candlestick, tentu dia akan mengikuti tren lainnya, tren turun dengan aksi beli, ya karena harga sudah berada di bawah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika sudah mencapai titik harga terendahnya, maka seorang big player, seorang profesional yang punya modal, dia mulai menjual lagi tadi, mulai menjual dengan bertahap lagi. Menjualnya pun bertahap, step demi step, ya. Kemudian menjual lagi, menjual lagi, menjual lagi, sehingga menyebabkan harga menjadi semakin naik. Harga menjadi semakin naik. Maka tidak heran ketika kita melihat candlestick, melihat chart, itu marketnya bergerak cepat sekali, ya meskipun tidak langsung dalam hitungan detik, namun bertahap dia pelan naik terus, mulai naik. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya bisa kita deteksi dari price action kalau kita memahami price action candlestick, ya itu gunanya kita belajar banyak dengan price action candlestick atau melihat pergerakan harga dari harga itu sendiri. Peluangnya bagaimana, probabilitasnya bagaimana, bisa setidaknya kita baca dari price action, ya, dari price action candlestick tadi. Nah, untuk mengenalinya saya menggunakan dua indikator yang namanya pinen dan flag, ya. Namanya pinen dan flag. Seperti apa modelnya? Ya mungkin kita bisa lihat. Jadi saya akan coba jelaskan biar nanti ketika ini muncul kita tidak terlalu susah untuk mengenalinya. Saya akan coba jelaskan dengan pinen dulu, ya. Pinen ini ada dua, juga nanti ada bullish pinen, ada bearish pinen. Jadi pinen ini ketika aksi jual pertama, aksi beli pertama, kemudian sudah mulai sideways, ya, mulai sideways, pergerakan datar di sana, kemudian breakout lagi, ya, mulai sideways. Dari pertama trennya kuat, ya trennya kuat naik, kemudian seolah-olah turun, ya atau seolah dia turun, dijual kembali. Ketika sudah dibeli banyak, pemodal besar mencoba untuk memberikan apa ya, seolah-olah harga itu menjadi bergerak turun. Dia mulai menjual, mulai menjual, mulai menjual, mulai menjual. Nah, banyak diikuti oleh retailer atau pedagang-pedagang kecil atau trader-trader kecil. Ya, terutama trader-trader pemula yang tidak memahami pergerakan grafik, ya, tidak banyak memahami teknikal. Maka dianggap pergerakan turun ini akan berlanjut turun. Ya, sehingga banyak terjadi open posisi sell atau banyak aksi jual di sana. Kemudian mulai muncul lagi, naik lagi, harga naik lagi, dan ini berlaku cukup lama. Jadi artinya pergerakan ini tidak bergerak dari area di sini, ya kondisinya masih sideways. Maka untuk mengenali apakah ini dia big player sudah muncul dengan aksinya atau belum, maka belajarlah kita dengan pola-pola seperti ini. Ya, setidaknya untuk kehati-hatian. Kalaupun misalnya kita terlanjur open posisi sell di sini, kemudian sudah mulai breakout, terjadi penerusan tren yang besar, maka kita bisa segera cut loss di sana. Ya, karena ini kalau kita biarkan entry kita sementara tren besarnya masih naik, maka akan ketinggalan jauh di sana. Bagaimana menentukan kira-kira peluang atau probabilitas dari kenaikan itu? Sekali lagi kita fokus di tren utama, kemudian mungkin ada pergerakan naik turun atau istilah sideways. Ini hati-hati di area begini, ya, di area sideways begini. Ketika ini sudah mulai breakout,
ketika sudah mulai naik ya, maka kita bisa tarik garis sebelumnya, kita tarik garis begini. Kemudian ketika sudah mulai naik ya, sudah mulai berjajar candle warna hijau ya, dan breakout di sana, breakout dari garis resisten yang kita buat yang ini ya, yang dari sideways ini. Kemudian kita ukur ya panjangnya kira-kira ya sesuai dengan kenaikan ini ya, pergerakan naiknya kira-kira sesuai dengan ini. Untuk target tentunya untuk menentukan target kita, termasuk ketika nanti turun ya, tren utama adalah turun, kemudian dia mulai bergerak naik atau melawan, istilahnya adalah retracement atau koreksi, namun tidak mempengaruhi dari tren besarnya ya, tidak mempengaruhi dari tren turun ini. Dia hanya koreksi, hanya bergerak, tidak terlalu panjang ya, bisa saja ini 50%, kemudian turun lagi, naik lagi. Belajar kita untuk menarik garis trend line atau garis support resisten dari konsolidasi yang terbentuk, sehingga kalau nanti terjadi breakout maka kita bisa lebih hati-hati. Kalau kita punya entry buy, kita punya posisi buy, segera cut loss di sana dan ikuti tren yang sedang berjalan saat ini. Artinya tidak melawan tren besarnya. Targetnya pun sama, kira-kira panjangnya ini, panjang turun yang kuat ini, kemudian nanti akan kira-kira sama dengan dia akan turunnya. Ini untuk targetnya, sehingga kehati-hatian kita bisa ya kita terapkan di sana. Tentu kalau ini kita menggunakan trading jangka panjang ya, trading jangka panjang ini akan sangat menguntungkan ya, karena nanti banyak kita gunakan adalah time frame D1 ya, seperti ini contohnya. Kalau ini kuat naik kemudian ada sideways, kondisi konsolidasi ya, pergerakannya datar begini ya, bukan berarti datar itu kotak begini, bukan, artinya tidak ada tren yang mendominasi di sana. Maka pergerakan ataupun nanti kalau breakout kira-kira sepanjang ini, naiknya sepanjang ini. Ini adalah untuk pinen. Kemudian bagaimana untuk satu pola lagi ya, tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa pola yang kita gunakan untuk mendetek pergerakan distribusi maupun akumulasi adalah dengan pinen dan flag ya. Kemudian yang flag kita akan coba lihat ya, seperti ini modelnya. Ada juga dua jenisnya, yaitu ada bullish flag, kemudian ada bearish flag. Sama, ini ada bullish flag, ada bearish flag. Posisi awalnya naik kuat ya, misalkan naik, kemudian dia mencoba melawan dari tren atau retrace. Kemudian di area retracement itu seperti apa pergerakannya, kita bisa monitor di sana. Kalaupun seperti ini, kemudian dia breakout lagi di dalam pola flag ini, ada kalanya dia hampir sejajar atau agak miring ya, seperti ini misalkan ya. Nah, nanti dia breakout lagi. Ini adalah tren utama, kemudian ini dianggap sebagai area konsolidasi, ini breakoutnya. Panjangnya atau kenaikannya kira-kira ya sepanjang dari pergerakan buyer yang terdekat di sana, yang panjang di sana ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita membaca di dalam pergerakan chartnya ya, di dalam marketnya. Kita coba untuk melihat di MetaTrader di chartnya, biar kita nanti bisa setidaknya menerapkan. Saya akan coba lihat pergerakan naik dulu. Nah, ini adalah tren naik dulu. Nah, kita coba lihat seperti ini. Kemudian ini adalah area konsolidasinya. Ini adalah area konsolidasinya. Ini adalah tren naiknya. Kemudian ini konsolidasinya. Kemudian dia breakout di sini. Ya, maka kita bisa mengukur kira-kira kalau dia breakout, maka peluang naik dia akan lebih besar. Sejauh mana kenaikannya tentu untuk mengukur atau mengestimasi kira-kira sampai di mana, sehingga untuk menaruh profit kita bisa lebih maksimal. Ya tentu panjangnya sepanjang ini ya, sepanjang ini. Kalau kita garis kita bisa buat sepanjang ini
Atau kalau kita ukur dengan pip ya, pergerakan pip ya mungkin kisarannya di sini sekitar 22.042. Diingat ini kita tradingnya bukan trading jangka pendek, bukan satu hari selesai, tapi trading kita yang kita gunakan di dalam materi ini adalah trading jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Karena time frame yang kita gunakan adalah time frame besar. Maka ketika menggunakan trading jangka menengah, jangka panjang, siapkan dana, siapkan modal, siapkan ketahanan di sana. Kemudian atur money manajemennya sekuat mungkin ketahanan. Ya, bukan dengan resiko tinggi, mungkin dengan ketahanan di atas 100.000 pip atau bahkan lebih. Ya, kalau kita ukur kira-kira pergerakannya atau naiknya sekitar tadi 22.042. Maka kalau kita lihat, kalau kita geser ya, kita tempatkan di sana contoh misalkan target profit kita adalah 22.000 sesuai dengan pergerakan atau awalnya panjangnya ya. Maka kita bisa profit di sini. Nah, ini akan tersentuh, profit kita akan tersentuh di sini. Ya, kalaupun misalkan kita ngambil posisinya di sini ya, di sini, maka ini yang ketika sudah breakout ya, bisa perbesar dulu. Nah, ketika sudah breakout, maka di candle yang sudah breakout ini kita misalkan entry, maka target 22.000 itu di sini ya, ketemu di sini, sekitar di sini profit kita akan tercapai di sana. Ya, bahkan akan lebih ya. Kalau kita lihat ini sudah 22.000 lebih. Tentu penerapan risk management juga kita harus lakukan dengan baik. Seperti halnya yang di video sebelumnya kita membahas dengan resiko ketika kita entry di sini di mana kita naruh stop loss atau kerugian. Saya selalu sampaikan tempatkan di bawah resisten, di bawah support. Kalau ini buy, kalau ini ada support di sini maka taruh di bawahnya. Bisa berjarak 250, bisa berjarak 300. Kalau dengan menggunakan time frame rendah. Kalau menggunakan time frame tinggi, artinya taruh di bawahnya garis support ya, tidak harus pas di garis support ya, taruh di sini. Katakanlah kalau kita taruh di sini, maka harga yang ditaruh untuk SL-nya adalah 1436.51. Ini adalah batasan resiko untuk membatasi kerugian kita dan melindungi modal besar kita. Tentu ini harus difikirkan di awal, seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya ya. Ini adalah salah satu contoh kita mengenali distribusi maupun akumulasi. Karena kalau sudah naik kemudian dia melawan, mencoba melawan, pergerakan melawan, itu kita bisa perhatikan dari pergerakannya. Ya, kalau dia cuma berada di kisaran 50%, ya, berada di kisaran 50%, maka ini masih dianggap sebagai area retracement atau area koreksi, sehingga kita lebih hati-hati di sana. Bisa saja di area konsolidasi itu nanti akan dilanjutkan pergerakan naiknya. Ini harus kita pahami tipe-tipe seperti ini, model-model seperti ini, karena ini selalu berulang-ulang. Oke, kita coba lihat yang mungkin tren turun ya. Nah, tren turun. Yang tren turun. Kalau ini turun besar misalkan, kalau tidak ada breakout berarti kita tidak bisa jadikan sebagai dasar untuk menerapkan pola candle yang kita sampaikan tadi ya, pinen atau apa tadi, flag, kita tidak bisa terapkan di sana. Oke, kita coba lihat lagi yang ada tren kuat kemudian dia mencoba untuk retrace. Nah, ini adalah salah satu contoh juga ini. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah tren naik. Ini adalah tren naik, kemudian dia konsolidasi atau retrace. Ini konsolidasi, di sini adalah area konsolidasi. Ya, ini adalah panjangnya dari kekuatan buyer. Kalau kita melihat di sini, kalau kita tarik garis begini. Ya, ini adalah tren naik, tren kuat naik, kemudian dia sideways. Di area ini adalah area sideways, area konsolidasi. Kemudian setelah itu breakout ya, setelah itu breakout. Saya tandai ini adalah area konsolidasi ya, maka harus hati-hati ketika dia sudah
breakout di sana, breakout dari resisten yang kita buat ini ya, jadi area resisten dari konsolidasinya. Kemudian targetnya sekitar di mana nanti. Nah, karena nanti kalau sudah breakout naik, nanti kemungkinan besar akan sejauh ini. Ya, kemungkinan besar akan sejauh ini. Kalau kita hitung dengan pip ya sekitar 20.000 sekian, 20.000 sekian. Tidak harus angka 20.000, mungkin kita bisa lebih pendek atau bisa di bawahnya 18.000 atau 19.000. Yang penting kira-kira nanti pergerakan kalau misalkan dia breakout naik, dia akan berkisar di antara 24.000 tadi ya, 20 berapa tadi ya, berada di sekitaran 20.000 pip. Kita coba buktikan ketika ini breakout di sini. Ini sudah breakout, kita ambil posisi buy di sana. Kemudian jangan lupa menaruh posisi kerugian atau toleransi kerugian, di mana selalu kita sampaikan di area support taruh di bawahnya. Jadi di bawah area support di sana. Selalu taruh di bawah support kalau kita buy. Kalau resisten berarti selalu taruh di atas resisten ya, taruh di sini. Oke. Ini adalah stop loss kita atau pembatasan kerugian kita. Tujuannya sekali lagi untuk keamanan, untuk melindungi modal besar dari kerugian yang panjang, kerugian yang membahayakan. Sehingga tidak mungkin habis ketika kita mungkin tidak bisa monitor setiap saat ya. Kalaupun nanti kita rugi dan terjemput stop loss kita, maka itulah resikonya, maksimum disitulah. Sehingga kalau kita posisinya di buyer di sini, kita buy di sana ya, kemungkinan sekitar 7.200 pip ya. Maka karena kita menggunakan trading jangka panjang, time frame yang kita gunakan adalah time frame besar, setidaknya ketahanan harus diperhatikan di sana, minimal 100.000 pip ya, usahakan di atas itu. Tentu modalnya juga harus besar. Kalau modal kecil sangat kecil sekali nanti kemungkinan untuk bisa aman di sana. Kita lihat pergerakannya ketika dia naik, ternyata belum sempat kita dapat profit karena ini banyak 4.000. Dapat profit tetapi belum mencapai targetnya, karena target yang kita incar adalah sekitar 18.000 sampai 20.000 pip. Kemudian ternyata kita kena floating 6.000, aman masih, karena kita masih di bawahnya. Kemudian naik lagi sampai di sini 11.000, kita belum profit, sehingga butuh waktu lama ini. Nah, ternyata kena jemput, kita rugi. Ya, di sini sebenarnya sudah profit tetapi belum mencapai 20.000 yang seperti kita targetkan. Ya, namun demikian sekali lagi, untuk profit tidak selalu harus sesuai dengan panjang tren pertamanya. Ya, setidaknya kita bisa mengelola, setidaknya kita bisa mengatur sendiri. Ya, ketika sudah mulai turun mungkin, atau ketika sudah naik yang cukup panjang, ini sudah 11.000, ini sudah lebih dari cukup ya. Kita bisa taking profit lebih awal. Ya, sudah lebih dari cukup, bisa kita profit duluan. Kalau kita TP, kalau kita SL, maka saat berbalik ini kita bisa kena dulu. Nah, rugi kita tadi yang 7.000 pip tadi. Tinggal berapa lot yang kita gunakan. Walaupun sebenarnya sudah profit di awal. Ya, tentu nanti ini harus banyak pengalaman dengan menggunakan dan menerapkan profit yang kita gunakan. Sekali lagi, tidak selalu target profit itu 2 kali dari resiko yang kita terapkan. Bisa minimal 1 kalinya, atau bahkan kita bisa atur sendiri. Kalau cuma 1 kali dari batas kerugian kita, maka kita bisa lebih cepat kita profitnya. Ya, bisa lebih cepat profitnya karena hanya 7.000 pip. Kalau 7.000 itu lebih awal kita dapat profit duluan ya. Silakan nanti teman-teman mengeksplor, silakan mengembangkan sendiri sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau dianggap 1 kali batasan rugi atau risk dan reward manajemennya menggunakan
rasio 1:1 pun boleh ya, karena untuk kehati-hatian ya, untuk mendapatkan profit yang lebih cepat gitu ya. Tentu 11.000 pip sudah lebih dari cukup kalau kita lihat ya berapa hari pergerakan, mungkin 1 bulan, lebih dari 1 bulan baru kita dapat profit 11.000 ya. Kalau cuma 3.000 dapat, ini 1 bulan ya, 1,5 bulan baru kita dapat, 1 bulan hampir 2 bulan baru dapat 11.000 pip ya. Kalau kita hitung-hitung 11.000 pip, misalkan modal kita 11.000 pip ya, kalau misalkan modal kita adalah 10.000 US dengan ketahanan 200.000, berarti 10.000 ya, 10.000 dibagi 200.000, lot kita adalah 0,05. Jadi kita contoh misalkan ya, kita menggunakan ketahanan 200.000, ini lotnya 0,05 ya. Kemudian ketika sudah mencapai tadi 11.000 tadi ya, 11.000 itu di angka ini ya, di sini kita dapat 11.000 pip dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan lebih dikit. Oke, kalikan 11.100, 0,05 dikalikan 11.100 misalkan ya, 555 dolar, 555 dolar. Ini dalam waktu 2 bulan, 2 bulan. Ini kita bagi modal kita kalau 10.000 ya, 0,05%, 0,05%, 0,05% dibagi 2 ya, berarti sekitar 0,03% 1 bulannya. 0,03% dikalikan 10.000 ya, 300 dolar 1 bulan. Ini tentu jauh lebih besar daripada kita ke deposito, karena kita trading jangka panjang ini lebih cenderung ke investasi ya, bukan daily trading atau trading harian. Maka yang dipertimbangkan adalah ketahanan, dan ini lebih ke investasi. Kalau kita trading jangka pendek berbeda. Kalau kita trading jangka pendek ya tentu harian lebih cepat ya, dengan high risk, dengan manajemen yang baik, kemudian tentu kita juga memahami teknikal yang baik, akan jauh lebih cepat. Namun tentu kerja keras yang luar biasa, berbeda dengan yang trading jangka panjang ya. Sebagai seorang trader yang bijak, silahkan nanti mengambil mana yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira bisa berpeluang profit yang lebih dengan keamanan yang tinggi, tentu dengan pengalaman masing-masing, dengan gaya masing-masing, dan sesuaikan dengan kemampuan, baik kemampuan finansial, kemampuan modal, maupun kemampuan di dalam kita memanage dan memahami teknikal. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, 2 materi, 2 pola yang kita sampaikan, setidaknya memberikan gambaran peluang probabilitasnya kemana, dan peluang untuk kita bisa entry, bisa profit di sana lebih cepat. Terima kasih teman-teman perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman kalau ada materi yang baru kita sampaikan akan lebih awal bisa ada notifikasi, ada pemberitahuan di sana. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.